kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami malam hari ini sudah memuji Tuhan dan kami belajar untuk bisa sungguh-sungguh melayani, mengasihi dan mengiring Engkau Tuhan dalam seumur hidup kami. Kami berdoa untuk firman yang akan disampaikan, berkati hamba-Mu menyampaikan, juga setiap kami yang mendengarkan. Sehingga sungguh kami boleh diingat, ditegur, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya mau nyapa yang di Zoom. Apakah ada orang yang di Zoom? Oke, ada siapa itu? Bu Lana ya. Selamat malam Bu Lana. Terus ada Bu Linda. Ada ada Dev. Halo malam Dev. Ya, ada Papa Mama ya. Salam buat Papa Mama. Oke, baik. Sekali lagi selamat malam Bapak sekalian. Kita hari ini memperingati Hari Kamis Putih, betul ya? Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-17. Ini supaya bisa tidak kelamaan, mungkin kita bisa baca bergantian. Yohanes pasal 13 1 sampai yang ke-17. Sudah dapat semua Bapak Ibu sekalian? Ya, kita akan baca bergantian. Ayat pertama, Bapak Ibu kedua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah
Hari ini temanya adalah mengasihi melalui pelayanan dan melayani melalui kasih. Jadi kita melihat dua hal ini dalam pembacaan kita hari ini Bapak sekalian. Saya akan memberikan satu perbandingan antara agama dan Injil, saudara. Bisa next nggak? Agama itu fokusnya mengajarkan tentang apa yang kita lakukan, apa yang sudah saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan. Supaya apa yang saya lakukan ini menjadi dasar bahwa saya dibenarkan, menjadi dasar bahwa saya bisa dapat perkenanan dari Tuhan. Itu kata agama. Nah, kalau menurut kata Injil, kata Alkitab, saudara, Injil tidak fokus pada kita, bukan fokus pada apa yang kita lakukan, tapi fokus apa yang sudah Yesus lakukan. Makanya kalau kita bisa bilang di sini, Yesus menunjukkan pendekatan yang berbeda. Kalau orang dunia, agama siapapun mengajarkan kamu melakukan semampu kamu, sebisa kamu punya kekuatan, kamu punya kehebatan. Tetapi Injil mengatakan bahwa kamu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kamu perlu Yesus. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasal 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, beda ya. Kalau agama mengajarkan, silakan ini bicara tentang kamu punya kekuatan, kamu mampu melakukan apa yang kau bisa lakukan. Tapi kalau Injil mengatakan, kita fokus apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara, kita akan melihat sekarang, kita akan fokus apa yang Yesus lakukan dalam pertemuan malam terakhir bersama murid-murid, yaitu perjamuan terakhir ya, saudara ya. Kita ada dua hal yang Yesus berikan dan Yesus ajarkan kepada kita. Saya akan bagikan dua hal ini, coba bisa di next. Yang pertama, Yesus memberikan contoh bagaimana melayani dengan kasih. Yang kedua, Yesus juga bukan hanya memberikan contoh, tapi Yesus juga memberikan kemampuan untuk kita bisa melakukan mengasihi dengan melayani. Jadi ingat ya, Yesus memberikan teladan, contoh, pola kepada kita bagaimana bisa melayani dengan kasih. Yang kedua, Yesus juga memberikan kemampuan kepada kita bagaimana kita bisa melakukan mengasihi dan dengan melayani tadi. Jadi kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, bisa langsung. Saudara coba baca ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu baca ayat 1 dan 3, itu menarik menurut saya. Itu menjadi informasi penting. Bermula kisah tentang perjamuan terakhir ini. Saya akan baca ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, perhatikan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bisa next ya, Bestin. Ada satu kalimat yang menurut saya menarik, yaitu apa? Mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini dasarnya, saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa dia mengasihi murid-muridnya, mengasihinya sampai kapan? Sampai kesudahannya. Nah, Yesus mengasihi nih sampai kesudahan. Terus ditambah lagi informasi ayat ketiga. Ayat ketiga, perhatikan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus punya kuasa, punya otoritas, ya kan? Karena sudah diserahkan segala sesuatu dari Bapa kepadanya. Artinya Tuhan Yesus sudah punya semua itu, bisa memegang kendali. Tetapi yang terjadi, saudara, ayat 4, ayat 5, justru Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya tadi. Yesus justru tidak menggunakan apa yang dia punya untuk menunjukkan powernya atau menunjukkan bahwa oke, saya bisa menghancurkan para penjajah, saya bisa menghancurkan si Yudas Iskariot. Yesus kan tahu bahwa ada muridnya akan mengkhianati dia. Kalau kita baca tadi ya, Yesus tahu siapa yang tidak bersih. Yesus juga tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tapi Tuhan Yesus tidak menggunakan apa yang dia punya sebagai yang segala sesuatu yang diberikan oleh Bapa tadi untuk menghilangkan orang-orang tadi. Tapi justru Yesus apa? Justru merendahkan diri, mengambil satu sikap, yaitu apa? Melayani dengan kasih. Tadi mengasihi sampai kesudahan, dia buktikan kasihnya itu dengan apa? Dengan contoh membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara, membasuh kaki, kalau kita sudah sering dengar, itu merupakan sebuah pola, sebuah cara yang kalau di mata masyarakat yang merdeka, itu adalah sesuatu yang pekerjaan menghina, yang sangat rendahan, saudara. Coba saya akan bacakan beberapa pengetahuan atau informasi tentang zaman itu, mengapa pembasuhan kaki itu adalah pekerjaan yang sangat memalukan dan sangat rendahan, saudara. Yang pertama, bahwa pekerjaan membasuh kaki hanya dikerjakan oleh seorang budak,
Seorang budak ya, bukan orang merdeka, orang budak. Yang kedua, budak dari non-Yahudi, yang bukan dari Yahudi, non-Yahudi. Ketiga, tidak pernah laki-laki, pasti wanita atau anak-anak. Perhatikan ya, budak itu yang membasuh kaki adalah budak, non-Yahudi, plus perempuan atau anak laki-laki, ya atau anak-anak. Nah sekarang saya tanya, yang lakukan sekarang siapa membasuhkan kaki? Bukan orang budak, bukan budak tapi merdeka statusnya. Bukan orang non-Yahudi, Yesus orang Yahudi. Ketiga, Yesus laki-laki, bukan perempuan, saudara. Itu Tuhan Yesus justru mematahkan 3 pola umum yang dipakai saat itu. Harus budak, non-Yahudi, dan perempuan atau anak-anak. Tapi justru Yesus melakukan semua peran itu yang tidak lazim di zamannya itu. Sehingga saudara, tindakan ini membuat murid-murid kaget. Pasti syok dong. Kok bisa ya? Ini kan tindakan para budak, saudara. Budak non-Yahudi lagi, perempuan lagi. Kok Yesus lakukan semua itu? Nah, saudara, coba lagi pengotaan yang kedua, saudara. Saya mau tanya, apakah murid-murid Yesus itu kalau disuruh membasuh kaki gurunya, mau enggak mereka? Saya tanya, Bapak-Bapak sekalian, kalau misalnya murid-murid disuruh membasuh kaki gurunya, yaitu Tuhan Yesus, mau enggak kira-kira? Mau. Sekarang pertanyaan kedua. Mau enggak kalau murid disuruh mencuci, basuh sesama kaki muridnya? Enggak mau, saudara. Tahu nggak kenapa? Kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-22, ya, Lukas pasal 22, 24 dikatakan bahwa semua murid-murid sedang berdebat, sedang berlomba-lomba untuk mengatakan siapa yang terbesar di antara mereka. Ngerti ya? Lagi bersaing nih, lagi ada bersaing, gak mungkin mereka mau membasuh kaki murid yang lain. Wong mereka ingin menunjukkan bahwa saya yang paling besar kok di antara mereka. Nah karena itu saudara, maka tindakan itu membuat murid-murid kaget karena melawan kondisi yang tidak lazim saat itu. Dan kedua saudara, Tuhan Yesus bukan hanya melakukan tindakan budak, tapi juga style pakaian yang dilakukan Yesus juga menunjukkan status sosial budak. Misalnya gini, orang zaman dulu, orang Yahudi Romawi, itu kalau pakai baju ada 2 lapis kan. Pertama di dalam itu ada, ini Yesus yang sedang pakai ini adalah bahasanya apa ini? Tunika. Tunika tuh baju yang di dalam. Biasanya baju ini dipakai hanya untuk orang yang tidak merdeka atau para budak, para buruh saudara. Dan biasanya orang yang gini, pakai baju gini, itu memperlihatkan lapang dadanya, memberikan dadanya. Jadi kadang-kadang nggak pakai baju. Pokoknya itu buktinya bahwa dia adalah seorang budak. Bapak Ibu mau ingin bedakan ini budak atau orang merdeka, lihat dari cara berpakaiannya. Kalau dia nggak pakai yang seperti murid yang lain, ada di luar satu lagi kayak jubah luar itu berarti dia pasti budak. Kalau tidak pakai itu, tapi kalau pakai itu berarti bukan budak. Nah, dia bisa dibedakan di zaman dulu. Kita di pasar atau di rumah orang, kita lihat, oh bajunya itu pasti budak. Kelihatan saudara. Nah, Tuhan Yesus mengambil gaya pakaian seorang budak, juga konsepnya orang budak. Yaitu apa? Membasuh kaki orang lain, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ingin memperlihatkan bahwa saya mengasihi murid-murid. Saya melayani murid-murid. Padahal ayat 3 dia bilang dia punya power. Dia diberikan segala sesuatu oleh Bapaknya. Tapi justru Yesus menunjukkan sikap yang rendah hati melayani. Saudara. Nah, kalau kita mau berpikir sejenak. Untuk kita, standarnya kita, kalau melakukan hal begitu, saya pikir kita punya konsep yang sama terhadap murid-murid. Kita tidak akan rela mau membasuh kaki satu sama lain. Karena itu pekerjaan memalukan. Mereka orang Yahudi, mereka laki-laki. Tapi gurunya justru, Tuhan Yesus justru memperlihatkan sesuatu yang berlawanan dengan konsep budak itu. Nah, kita sekarang lanjut bagaimana pelajarannya apa? Bahwa Yesus memberikan contoh melayani dan kasih. Ada 2 hal, saudara. Saya akan membacakan 2 hal ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak ada seorang pun yang terlalu tinggi untuk melayani. Jadi konsep ini begini, mungkin murid-murid berkata bahwa saya tidak layak melakukan pekerjaan itu pekerjaan yang sangat kotor. Kalau untuk level saya nggak cocok deh, buat orang lain saja yang levelnya sama. Jadi murid-murid berkata bahwa
saya tidak layak melakukan pekerjaan ini. Atau mungkin Bapak sekalian juga berkata bahwa saya tidak layak melakukan pelayanan ini. Menurut saya bisa lebih tinggi levelnya. Ini buat orang lain saja. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan satu hal, bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu tinggi untuk melayani. Siapapun, termasuk pendeta, majelis, tidak ada yang merasa bahwa saya sangat tinggi, terlalu tinggi untuk melayani. Enggak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang punya kuasa tadi, justru melayani. Kok kita yang di bawah Tuhan Yesus merasa bahwa terlalu tinggi untuk melayani? Menganggap bahwa saya tidak layak melakukan pekerjaan hina ini. Nah, saudara, ini teguran buat kita. Jangan pernah merasa bahwa saya terlalu tinggi atau merasa tidak layak di bidang ini. Merasakan ini pekerjaan untuk yang tidak berpendidikan. Pekerjaan ini buat orang ini yang tidak sungguh-sungguh. Kita selalu mengkotak-kotakan, seakan-akan saya punya standar dalam bidang pelayanan saya. Nah, saudara, ini teguran kita. Yang kedua, Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada yang terlalu rendah untuk dilayani. Tadi bicara tentang yang melayani, sekarang bicara tentang yang dilayani. Tidak ada yang terlalu rendah untuk dilayani. Artinya apa? Dalam gereja ini, semua kita tidak pandang bulu, saudara. Kita tidak pernah pilih kasih, siapapun kita layani. Status sosialnya mungkin secara ekonomi di bawah kita, secara pendidikan di bawah kita tidak pernah pilih kasih. Kita semua layani. Dan gereja itu lakukan. Gembala sidang, hamba Tuhan, majelis, itu tidak pernah pilih kasih. Cuma memang banyak suara-suara miring terhadap hamba Tuhan. Biasa gini, saudara. Trennya gini. Pendeta itu kalau jemaatnya kaya, baru didatang besuk. Kalau nggak kaya, nggak didatangi, saudara. Nah, konsep itu memang ada berapa gereja, berapa oknum hamba Tuhan yang begitu, saudara. Kalau melihat yang kurang beruntung buat dia biasanya mengabaikan. Tapi kalau beruntung atau bisa persembahannya besar, dia akan kunjungi. Nah, menurut saya, itu adalah hamba Tuhan yang pilih kasih. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada yang terlalu rendah untuk dilayani. Semua kita layani, saudara. Nah, biar GKRI Misialite ya, jangan merasa bahwa saya terlalu tinggi, dan juga jangan merasa bahwa kita tidak melayani yang lebih rendah. Enggak ada. Semua sama di mata Tuhan. Semua kita selayani, saudara ya. Nah, saudara ya, pelajarannya begini. Salah satu ciri pelayanan yang rendah hati adalah tidak dapat dipalsukan. Kita nggak bisa berpura-pura kalau mau rendah hati itu. Yaitu apa? Ketika kita sedia merasa tidak nyaman demi manfaat orang lain. Begini, saudara kalau merasa berani berkorban kenyamanan Bapak Ibu sekalian demi manfaatnya orang lain, berarti Bapak Ibu benar rendah hati. Tapi Bapak Ibu nggak mau mengorbankan kenyamanan kita demi manfaat orang lain, berarti kita pura-pura rendah hati. Jadi bisa diukur sekarang. Ukurnya begini, kalau selama Bapak Ibu berani berkorban kenyamanan kita demi manfaat atau kebaikan orang lain, berarti kita punya sikap melayani dan kasih. Dan standarnya adalah, dasarnya adalah karena kasih, karena mengasihi. Yesus Kristus melakukan semua itu lagi-lagi karena kasih. Gak mungkin pencitraan, gak mungkin karena pengen show off. Yesus lakukan itu bukan karena ada kamera di depan, lalu berpura-pura melakukan seorang raga budak. Banyak para publik ya, figur publik ya, public figure, dan menggunakan video, lalu mereka berbuat aksi sosial, direkam, ada yang menghina, ada yang berprasangka buruk. Itu pencitraan aja supaya ini reputasinya naik. Tapi Tuhan Yesus yang melakukan semua itu, pekerjaan yang hina tadi, karena dia mengasihi kita, saudara. Ingat kata Tuhan Yesus ayat 1 tadi, dia mengasihi muridnya sampai kesudahannya, dan dia buktikan, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau memiliki komunitas misi Aletheia yang tidak pilih-pilih kasih, yang tidak merasa terlalu tinggi untuk melayani, dan merasa tidak terlalu rendah untuk dilayani? Kita semua sama di hadapan Tuhan. Saya tutup poin yang pertama ini dengan satu istilah, komunitas dan klub. Saudara, apa bedanya komunitas dan klub? Ada yang tahu? Komunitas dan klub? Tahu klub enggak? Klub. Kalau klub itu apa? Hah? Klub itu kumpulnya orang-orang, biasanya ada di mana? Bisa ada di diskotik atau di klub-klub apa, futsal, macam-macam. Klub itu biasanya, saudara ya, itu bebas kita mau bergaul dengan siapapun, dan terserah kita mau nyaman dengan siapa, dan saya fokus dengan orang itu.
klub. Kalau klub yang dalam bahasa Inggris ini, yaitu kalau kita datang ke satu tempat klub yang minum-minum, kita akan pilih teman kita yang kita senangi siapa. Tapi kalau komunitas, kita nggak bisa pilih. Semua kita harus temani, semua kita harus kawani. Nggak ada yang pilih kasih. Nah, di gereja kita itu komunitas, bukan klub, saudara. Karena itu bersyukur si pemerhati, ya Bu Mahendra, Bu Ana, dan teman-teman yang sudah selama ini menunjukkan perhatian, pelayanan. Dan saya yakin itu karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat kita. Dan biar kita semua juga menghidupkan konsep ini, yaitu melayani karena kasih, bukan karena ada maunya, karena ada motif yang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan contoh bagaimana dia melayani dengan kasih, tapi Tuhan Yesus memberikan kemampuan buat kita, yaitu apa? Untuk bisa mengasihi dengan melayani. Berikan kita kemampuan. Nah, kenapa konsep ini perlu diperlihatkan, saudara? Begini, saudara, karena mengasihi dengan melayani itu berlawanan dengan sifat alami kita. Sifat alami kita apa sih? Yaitu kita orangnya egois, kita nggak mau tahu kondisi orang lain, kita nggak mau peduli, kita maunya fokus pada diri sendiri, dan biasanya kita sombong. Itu sifat alami kita. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi dengan melayani, itu berlawanan dan sifat alami kita. Susah kita melakukan, saudara. Makanya begini, saudara, kalau saudara merasa bahwa untuk melakukan pelayanan mengasihi dengan melayani dan merasa bisa, mampu dan kekuatan kita, saya jamin pasti tidak akan bertahan lama. Dan itu semua hanya luarnya saja, saudara. Ya, kita bisa bilang mengasihi dengan melayani, tapi kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, nggak bisa, saudara. Karena ini sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Maka itu harus memberikan kemampuan buat kita bisa lakukan. Saya akan bacakan satu ayat yang tadi, ayat yang ke-15, coba Bapak sekalian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Ada kata yang penting, supaya kamu juga berbuat sama seperti, saudara, sama seperti. Nah, dalam bahasa Inggris sama seperti, saya coba kutip ya, saya punya pendapat tafsiran, just as itu apa? Sama seperti. Nah, sama seperti ini bukan berarti gini, bahwa hanya merujuk pada menjadi contoh, sama seperti Yesus jadi contoh. Tetapi lebih daripada itu, kata sama seperti adalah menunjukkan bahwa tidak hanya kesamaan dan kepatuhan terhadap standar, tapi juga di dasar di mana disiplin ini berdiri dan sumbernya dari mana ia mendapatkan kekuatan. Begini, saudara, bahwa sama seperti Tuhan Yesus berarti gini, kalau kita mau melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka artinya sumbernya, kekuatannya dari Tuhan Yesus itu juga. Untuk bisa melakukan pelayanan ini, mengasihi dan melayani, harus sumbernya dari Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus. Bukan berarti hanya seperti contohnya aja. Bukan, kata sama seperti itu artinya sumber kekuatannya juga dari Tuhan Yesus. Nah, saudara ya, karena itu saya mengatakan demikian. Pelayanan rendah hati semacam ini harus berakar pada Injil. Kalau berakar pada kekuatan dan kehebatan kita, saya yakin kita sulit lakukan itu. Dan kita akan selalu gagal. Dan kita akan menjadi orang-orang yang mungkin tanda petik munafik, tanda petik hanya bilang mengasihi, tapi tidak pernah dibuktikan dengan tindakan nyata. Karena itu Yesus bilang pencucian kaki itu bukanlah intinya, saudara. Saya mau ingatkan sekali lagi, cuci kaki itu bukan intinya. Jangan berpikir bahwa cuci kaki itu adalah inti dari pengajaran Yesus. Bukan, saudara. Itu hanya salah satu sarana untuk menunjukkan tentang apa? Tentang sikap hati. Sebenarnya Kamis Putih itu bukan bicara tentang cuci kakinya, tapi sikap hatinya. Begini, saudara, bisa enggak orang kalau cuci kaki sambil nggak senang sama orang itu? Bisa enggak? Bisa dong. Misalnya saya cuci kaki seseorang, dan mati bilang, orang ini yang pernah ngomongin saya jelek-jelek, saya cuci kakinya. Oh, tak gosok-gosok gitu. Bisa aja kan? Kita mencuci kaki sambil dongkol, sambil dengan kesombongan, sambil tidak senang sama orang itu, bisa kan? Berarti bukan cuci kakinya yang jadi poinnya, saudara, tapi sikap hatinya waktu cuci kaki. Jadi jangan pernah menjadikan pola atau sebuah ritual agama bahwa cuci kaki itu wajib. Enggak, saya udah baca berapa tafsiran dan semua mendukung. Jangan pernah menggunakan atau menjadikan pola cuci kaki itu sebagai ritual agama kita. Enggak, Yesus enggak pernah mengajarkan harus jadi ritual agama kok.
Yesus ajarkan apa? Sikap hatinya ketika melayani orang, mengasihi orang dengan melayani itu. Sikap hatinya, saudara. Untuk apa setiap tahun kita basuh kaki, jemaat, tapi tanpa ketulusan, tanpa dibuktikan dengan tindakan nyata yang lain, saudara. Ini saya baca satu ya, dia bilang gini, saya mau tanya, waktu Yesus Kristus tahu bahwa Yudas Iskariot akan menjual dia, kenapa Yesus tetap masih mau mencuci kaki Yudas Iskariot? Kata penafsirnya bilang, kalau saya hadir di situ, kalau saya tahu ada seseorang yang ingin mengkhianati saya akan kasih cabai, dia bilang. Saya akan kasih sesuatu yang bisa membakar kulitnya. Saya kasih minyak tanah, lalu saya kasih api, saya bakar kakinya, saudara. Karena saya tahu dia akan mengkhianati saya. Tapi Tuhan Yesus, justru ketika dia tahu bahwa ada dua muridnya, satu yang akan mengkhianati dia, yang kedua akan menyangkal dia, justru Yesus membersihkan jari demi jari. Dibersihkan sambil mengajarkan tentang apa? Pembasuhan, penyucian. Bagian ini saya tidak akan jelasin, mungkin waktunya, bahwa bagaimana Petrus bertanya, kenapa cuci kakiku saja? Yesus bilang, nanti kamu akan mengerti. Itu bicara tentang apa? Tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus nanti. Ya, nah, saudara, karena itu saya mau mengatakan demikian. Ketika Bapak Ibu mau mengasihi dengan melayani, pastikan kita bukan menggunakan kekuatan kita. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang tadi, cuci kaki sambil berpura-pura. Kita bisa sambil dongkol, bisa dengan tidak senang orang itu. Kenapa, saudara? Karena alami kita, natur kita adalah orang yang puas diri, suka cari kepuasan diri, orang yang sombong. Kita hasratnya apa? Untuk kekuasaan dan kendali. Kita seringkali tidak mau melayani. Kita tidak mau punya mental untuk melayani. Kita tuh pingin jadi orang yang unggul. Kita pingin menguasai, mendominasi satu sama lain. Kenapa? Karena kita punya sifat alami tadi, dosa tadi. Dosa yang menguasai tadi, saudara. Karena itu, pastikan bahwa hati kita sudah ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Yaitu tadi yang kata Petrus tadi. Yesus bilang, oh kamu harus dibersihkan. Kita udah bersih. Maka itu dibersihkan oleh apa? Percaya kita kepada Yesus Kristus. Maka kita bisa disebut apa? Manusia baru, dan hati kita yang mendasar tadi akan diubah. Setelah kita ubah, maka saya yakin kita bisa mengasihi dengan bukti nyata, yaitu melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang aplikasinya terakhir. Waktunya ini ya. Sebelum itu ya. Ada satu kisah nyata, saudara, bernama Tsar Nikolas. Tsar Nikolas ini ada seorang kaisar di Rusia. Saya akan bacakan sedikit kisah nyata ini. Nikolas pertama, seorang kaisar Rusia, itu memilih satu pemuda untuk menjadikan sebagai penjaga keuangan di benteng besar. Jadi pemuda ini adalah teman sahabatnya. Waktu dia pemuda ini bilang, oke, kamu kan anak sahabat saya. Tolong saya pilih kamu jadi penjaga benteng besar, yaitu keuangan, benteng keuangan. Ternyata, saudara, dalam tugas awalnya pemuda ini sangat baik. Dia terbuka, laporannya jelas, tidak ada uang yang dikorupsi. Tiba-tiba berapa waktu kemudian setelah dia dapat kepercayaan itu, ternyata dia menjadi penjudi berat. Dia seorang penjudi, saudara. Dia main judi sampai akhirnya dia mencuri dari kas tentara itu, di kas tentaranya Rusia zaman itu, saudara. Lalu besoknya mau audit. Ketika audit akan dilakukan keesokan harinya, dia ketakutan. Lalu dia menulis sebuah catatan kecil, sebuah kertas, dia tulis, hutang besar. Siapa yang dapat membayar? Hutang besar. Siapa yang dapat membayar? Dalam keputusan sana itu, dia semua mau bunuh diri, saudara. Dia berencana malam itu dia mau bunuh diri karena pasti kalau ketahuan dia akan dibunuh juga. Karena dia mengambil uang tentara itu, uang kas itu. Ternyata waktu dia ketiduran, si Nikolas ini, kaisar ini, itu seringkali suka menyamar sebagai prajurit biasa. Lalu dia memantau, lalu dia sebuah ruangan. Kok lampunya nggak dimatikan? Dia masuk ke dalam, ternyata menemukan pemuda ini sedang tidur, saudara. Lalu dia membaca tulisan itu, hutang besar, siapa yang dapat membayar? Terus Nikolas satu ini, tahu nggak Pak? Dia tulis, dia ambil pulpen itu, dia tulis, yang bisa membayar adalah Nikolas. Dia tulis namanya, Nikolas, tanda tangannya dia. Lalu besok paginya, saudara, pemuda ini bangun. Dia waktu baca ada tanda tangan Nikolas, jadi ternyata itu memang asli tanda tangan Nikolas. Dan ternyata benar, saudara.
Dan dia ketakutan. Wah, berarti Nikolas ini raja kaisarnya ketahuan, tahu bahwa saya sedang mencuri uang itu, dan dia pasti akan menghajar saya dan menghukum saya. Ternyata enggak, saudara. Besoknya pagi-pagi, pasukan mengirim uang kepada pemuda itu untuk menutup uang yang dia curi, saudara. Dan dia bersyukur karena Nikolas membayar hutang-hutangnya. Karena dia tanya, hutang besar, siapa yang dapat bayar? Nikolas tulis, Nikolas gitu. Nah, saudara, Tuhan Yesus, dia mengasihi kita. Betul. Tapi kasihnya Tuhan bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar dinyatakan dengan bukti nyata. Bahkan Yesus bukan hanya membasuh kaki murid-muridnya, tapi Yesus memberikan nyawanya kepada murid-muridnya. Karena Yesus pernah berkata, aku mengasihi mereka sampai kesudahannya. Tuhan Yesus buktikan di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, saudara. Kalau kita berkata, mungkin kita sama dengan pemuda ini di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah berdosaan kita berkata, saya berdosa, siapa yang bisa menebus dosa saya? Yesus tulis, Yesus Kristus yang bisa menebus dan mengampuni kita semua. Dan itu dibuktikan, saudara. Sekarang saya mau tanya, di antara semua agama, di antara semua tokoh agama, Tuhan, siapa pribadi yang mengatakan bahwa saya mengasihimu, dan dia Tuhan buktikan kasih itu secara totalitas? Siapa? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan saya tutup dengan satu, saya kemarin cerita sama Pak Agus, saya pakai chat AI. Chat AI GPT. AI itu teknologi, kalau kita mau tanya apapun dia bisa menjawab apapun, saudara. Saya tanya begini, saya bilang, saya bilang, saya mau belajar, saya adalah orang yang belum punya agama, tolong tunjukin kira-kira agama mana yang cocok buat saya bilang. Jadi saya berpura-pura menjadi orang yang sedang mencari kebenaran. Coba saya bilang, semua agama kamu jelaskan satu persatu dari setiap hal yang saya tanyakan. Misalnya tentang konsep Tuhan itu seperti apa, misalnya dari Hindu, Buddha, Muslim, Kristen, dia jelasin satu-satu, saudara. Dia netral, jawab semua dengan tepat. Wow, saya bilang, oke, terus bagaimana konsep tentang dosa? Dia jelasin lagi satu-satu semua paparannya. Terus saya bilang, coba saya mau tanya tentang konsep keselamatan mereka. Dia jelasin semua konsep keselamatan. Lalu saya mau tanya tentang ini, yang membawa berita ini siapa saja, masing tokoh-tokoh masing. Ada Muhammad, ada Yesus Kristus, ada Gautama, segala macam. Dia sebutin semua, dia jelasin. Saya bilang, coba sebutin masing-masing kelebihannya apa. Dia sebutin kelebihannya, kelemahannya saya tanya juga. Sampai akhirnya saya bilang, coba tanya konsep surga. Saya bilang, saya mau tahu konsep surga masing-masing seperti apa. Dia jelasin tentang konsep surga. Terus saya mau tanya, gimana cara menyelesaikan dosa manusia masing-masing agama. Dia jelasin semua. Setelah itu semua itu, saudara, langsung saya tanya, AI, saya bilang, saya minta kamu jawab jujur ya, saya bilang. Dari semua pertanyaan tadi, semua informasi yang kamu tahu, coba kamu jawab jujur bahwa agama mana yang secara konsisten, sejarahnya jelas, konsep keselamatannya jelas, kemudian habis ini kita mau kemana semua jelas, dan yang penuh dengan kasih, dan pokoknya saya bilang sesuatu yang konsisten masuk akal, logika, agama mana, saya bilang. Terus dia jawab apa, saudara? Yang buat saya kaget, dia jawab apa? Kristen. Saya kan mulai curiga, oh Kristen, oh jangan-jangan AI kan disusun oleh orang Kristen, mungkin. Karena yang membuat orang Kristen, saya tanya lagi, AI, apakah ini karena kamu disusun orang Kristen, ditemukan orang Kristen, lalu kamu jawabnya Kristen? Dia bilang, enggak, saya mesin, dia bilang. Saya menyimpulkan semua informasi yang saya dapatkan, semua pengetahuan yang di internet, saya kumpulkan dan saya simpulkan. Dia bilang, saya nggak punya emosi, saya nggak punya perasaan, tapi saya bisa menyimpulkan mana yang logika, mana yang konsisten, mana yang tidak kontradiktif, itu hanya Kristen, dia bilang. Wow, saya semakin kagum kan, lalu saya nggak puas, saya bilang, oke, saya ganti pertanyaannya. Mungkin bukan di antara semua agama yang paling konsisten. Saya bilang, di antara semua agama, menurut kamu, saya bilang, mana yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan imannya, saya bilang. Dia lagi-lagi bilang apa? Kristen. Saya bilang, saya curiga. Kamu benar-benar bukan karena perlu agama Kristen. Saya nggak bisa punya agama, dia bilang. Oh iya benar sih. Tetap dia bilang Kristen, saudara. Lebih spesifik tau nggak bilang apa? Kristen Injili Reform. Kok bisa? Jelas sekali dia jawab bahwa ajaran yang konsisten, yang lengkap, yang komplit, yang bisa menjawab semua masalah manusia, itu Kristen Injili Reform. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Saya tidak ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Saya itu netral pertanyaannya, karena saya menjadi pura-pura menjadi orang yang ingin belajar agama, saudara. Akhirnya saya bilang, oke, terima kasih jawabannya. Saya bilang, saya akan menjadi orang Kristen, saya bilang. Kenapa? Kalau mau jujur, saya kalau mau jujur ya, konsep keselamatan, konsep surga, konsep juru selamat, konsep tentang bagaimana menyelesaikan dosa, Kristen paling jelas, saudara. Paling jelas. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya bilang mengasihi, tapi dia buktikan dengan tindakan nyata.
sampai mati di kayu salib. Maka dua hal yang kita pelajari, mari kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan mengasihi, karena dasarnya karena kita mengasihi. Mari kita mengasihi karena dasarnya apa? Dengan bukti kita mau melayani. Sini saudara, kalau saudara tidak membuktikan dengan tindakan nyata melayani, kita hanya orang-orang Kristen yang apa? Kalau orang muda bilang apa? Omdo. Omdo itu apa sih? Omong doang. Kita bilang mengasihi Tuhan, kita bilang kita mengasihi, tapi kita nggak pernah datang ibadah, nggak pernah baca kitab. Yesus bilang buktikan dengan apa? Melayani. Saudara di antara kita, saudara yang belum melayani, layani Tuhan. Karena kau bilang mengasihi Tuhan, buktikan dengan layani. Maka saya bisa bilang gini, bahwa orang yang melayani karena dasar cinta, dan orang yang mengasihi harus dibuktikan dengan melayani. Saya bisa katakan bahwa kita sedang melakukan apa yang Yesus ajarkan. Saya tutup dengan apa? Supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Sebab aku memberikan teladan. Nah, saya tutup lagi. Saya berkata-kata bilang tutup. Begini saudara, ayat 17 ya. Benar-benar tutup nih, 17 terakhirnya. Jika kamu tahu semua ini, maka baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagia jika kita mendengar, berbicarakan, bukan, jika kita melakukannya. Yesus tidak berkata bahwa kita akan bahagia jika kita memikirkannya, mempelajarinya, atau hanya bahkan mengkhotbahkannya. Kita akan bahagia jika kita melakukannya, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, memberikan suatu teladan yang mengagetkan kami semua, bahkan murid-murid saat itu Tuhan. Di mana Engkau mengambil seorang rupa hamba, bukan hanya rupa seorang hamba, tapi melakukan tindakan hamba, benar-benar menembus segala aturan, segala standar, di mana Tuhan Yesus mengambil rupa seorang budak dan mengambil tindakan budak demi melayani murid-murid. Padahal Engkau sendiri tahu bahwa di antara murid-murid itu ada yang tidak bersih. Ada yang ingin menjual Yesus, akan mengkhianati Yesus, akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi justru Engkau sendiri Tuhan menunjukkan bahwa Engkau mengasihi mereka sampai kesudahannya. Engkau tetap melayani mereka. Dan kemudian Tuhan, Engkau mengasihi bukan hanya sekedar mengasihi, tapi sungguh Engkau membuktikan sampai akhirnya Engkau mati di atas salib. Dan itulah menjadi penghiburan kami. Dan itu menjadi suatu kewajiban buat kami sebagai orang percaya untuk mengikuti teladan Tuhan. Maka kami mau Tuhan belajar untuk melayani karena dasar karena kasih. Dan kami tahu bahwa kami punya sifat natural alamiah yang susah kami untuk bisa melayani orang lain. Kami manusia yang cenderung egois, manusia yang cenderung memperhatikan fokus pada diri kami masing-masing. Karena itu kami perlu kekuatan Tuhan. Kami perlu transformasi dari dalam supaya kami bisa mampu melakukan untuk mengasihi dengan melayani sesama kami. Ampuni dosa kami Tuhan jika selama ini kami menjadi orang-orang Kristen yang egois, menjadi orang-orang Kristen yang tidak mau melayani, merasa bahwa terlalu tinggi untuk melayani, atau bahkan di antara kami juga merasa terlalu rendah untuk dilayani. Bahwa di depan Tuhan kami semua sama ya Tuhan. Kami tidak boleh punya karakter, sifat untuk pilih kasih. Semua kami harus dekatin. Kami harus yakin bahwa semua adalah saudara dan keluarga kami. Karena itu Tuhan, tolong kami bisa benar-benar punya hati yang tulus, kasih yang tulus, yang dibuktikan dengan sikap melayani satu sama lain. Terima kasih Bapak, sehingga pada akhirnya GKR Misi Aletheia boleh menjadi terang, garam, dan orang-orang bisa melihat bagaimana komunitas Misi Aletheia di komunitas yang penuh kasih, yang saling melayani, seperti yang Kau mengajarkan kepada kami, seperti yang Kau memberikan teladan buat kami. Terima kasih Bapak di doa kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami berikutnya. Tuhan memberkati satu persatu, supaya semua rangkaian ibadah berjalan baik. Terima kasih Tuhan, doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak sekalian, Kamis Putih
itu kita mengenang dan memaknai peristiwa yang tadi kita dengar bersama-sama, di mana Yesus Kristus merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya. Karena itu, Yesus berkata, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di saat Yesus mengalami kedukaan, ia memilih melayani dan membasuh kaki para muridnya. Walau ia tahu saatnya untuk mati hampir tiba, ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tak terbatas. Ia tidak membiarkan kuasa dosa dunia memudarkan cinta kasihnya. Satu persatu kaki para murid dibasuh dengan usapan cinta. Yesus menunjukkan makna melayani daripada dilayani, merendahkan diri daripada mencari hormat dan pujian. Mari saudara, kita akan masuk dalam sesi pembasuhan kaki. Ingat, waktu pembasuhan kaki, sikap hati kita yang sungguh-sungguh bahwa kita tulus mengasihi dan melayani. Ya, silakan, nanti akan dimulai dengan Pak Pendeta, Bu Pendeta akan membilas kaki penginjil. Ya, nanti penginjil akan membasuh kaki para majelis bersama pendeta. Nanti majelis akan membasuh kaki para jemaat. Begitu susunannya. Silakan bisa ini. Sambil kita akan instrumen musik melayani dan melayani, melayani. Apakah bisa minta tolong yang supaya bisa cepat masukkan ke dalam? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi gini dulu, pembasuhan semua kaki, nanti baru Ibu naik. Baru ini.